Sudiantoro yang hari ini sudah menyambut kita yang luar biasa sekali, sehingga kita bisa bertemu di kali kita pada bersyukur karena dengan banyak nikmat yang telah diberikan kita bisa bertemu di sini meskipun kondisinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ada salah-salah kata yang kurang nyaman di hati pada hari ini semua. Mungkin demikianlah kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MP, kemudian ya itu tadi mengenai bagaimana praktek mungkin kita matchingkan ya kalau di pengolahan mau apa dari satu sekolah masing-masing seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk di SR4 sendiri ternyata sekarang kita jauh lebih beragam. Contohnya kita tidak hanya dari kerajinan saja, ada pengolahan. Dulu cuma ada kerajinan dan pengolahan ya. Cuma sekarang ada dari pertanian, kemudian ada dari PLS. Artinya mereka juga punya ilmu yang jauh lebih beraneka ragam seperti secara otomatis. Kita akan sepakati nanti bahwa kita akan sharing, berbagi. Kita pun tidak hanya mengajarkan yang namanya kerajinan sama pengolahan saja, mungkin bisa ditambahkan dengan skill yang lain serta pengetahuan yang lain. Dalam artian kalau misalkan nanti, jujur semalam saya WA Bu Ratno. Sebetulnya itu maju dengan apa yang mereka punya di sini. Tidak harus ini, tidak harus apa dengan dinilai sekarang kita itu. Sebatas terserah kayak gitu kan ya. Cuman ternyata mereka dari sini ya di situ anak-anak itu tidak terkekang di dalam satu kelas, dalam dipaksa kita harus mengerti suatu materi, tidak, melainkan di situ kita juga apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Kita hanya sebagai fasilitator di mana yang akan membimbing mereka, menuntun mereka untuk apa ya, mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka seperti itu. Dan ada tadi berbicara tentang komunitas. Nah, MGMP ini merupakan suatu komunitas buat kita guru prakarya, di mana nanti saya berharap bahwa tempat ini adalah wadah Bapak dan Ibu sharing, curhat, menyampaikan apapun permasalahannya, persoalannya, ataupun praktik-praktik baiknya silahkan diceritakan. Karena di situ kita akan berbagi, saling menimba ilmu satu sama lain. Tadi di kata Bu Najila Shihab, beliau berkata bahwa guru itu tidak selamanya harus belajar sama yang profesional, tapi belajar sama guru itu akan jauh lebih berarti. Nggak usah pandang dulu dia itu basicnya apa dan seterusnya, tapi ketika dia punya kemampuan, punya potensi, kita bisa belajar dari situ. Kebetulan saya sebelumnya memang pengagum Bu Najila Shihab, senang gitu karena guru merdeka, memang anak-anak guru merdeka gitu. Nah, saya terapkan di kelas karena lihat anak itu kan pasti bisa diatur gitu ya. Saya bingung, susah di Guru prakarya. Kebetulan saya basicnya dari pertanian dan akan mengajar dari IPA itu biologi. Jadi saya ngajar IPA dari dulu 18 tahun. Jadi ketika nanya Pak Harun, kayaknya kelahiran udah 3, wah udah. Ya memang paling tinggal 10 tahun lagi Pak Harun saya mengabdi atau bekerja sebagai fungsional guru ya. Ya itu. Dan membuat perbanyakan dari pupuk cair organik yang tentu sangat bermanfaat bagi ketahanan tanaman dan kesuburan tanaman. Kita sekarang prakteknya nanti Bapak Ibu saya bawa, jadi karena memang mendadak, biasanya kan kalau itu bawa masing-masing ya, bawa masing-masing peralatannya, kan di budaya itu banyak peralatannya terus. Jadi nah untuk beda karena memang barusan itu saya itu nyari bantuan untuk pindah-pindahin kohe, kotoran hewan, kemudian sekam bakar dan sekam, lalu topsoil, tanah lapisan atas. Nah untuk untuk kegiatan hari ini yaitu workshop MGMP Prakarya, saya tidak banyak materi karena memang
tidak tersusun secara teratur, tetapi intinya kan di Bapak Ibu juga saya buatnya kan itu uji plak kan, bukan sesegera gitu ya. Tapi dari template-nya memang saya ada template saya, cuman yang gambar-gambar yang karya dari itu. KPR itu, KPR berasa langsung aja. Bisa juga di Raised Garden karena memang kita langsung aja lah praktek gitu ya dengan ini. Bantu kalau mungkin nanti ke Pak Ahmad yang lain berkeringat tidak dulu karena panas sekarang. Bakterial fotosintesis. Jadi kegunaannya untuk apa? Adalah di YouTube Pak Ahmad pernah lihat itu, tapi kita tidak pernah ingin mengembangkan itu. Saranannya mudah, hanya ada telur, kemudian air hujan dan MSG, dan difermentasi atau digantungkan selama 1-2 minggu untuk menjadi pupuk cair POC mirip dengan EM4. Mungkin Bapak Ibu yang biasa budaya tahulah EM4 ya. Kemudian POC organik yang disemprotkan membantu hijaunya kampung, hijaunya bayam, hijaunya apa. Nanti tahu. Sayangnya di sini nggak ada contohnya. Baru nanam gitu. Itu saja barangkali nanti langsung aja lah. Sebenarnya Pak, saya sedang mencoba anak-anak itu untuk ya sedikit-sedikit lah menghias bunga gitu, mencoba-coba seperti itu. Terus Saja karena di sana sudah mengandung bakteri-bakteri yang ke bawah ya, air hujan itu. Air kebiasa mah banyak. Tadi ke tukang apa ke penjaga aja mah. Mana yang beda berapa di sana? Kayaknya beli 5 kayaknya buat Mau di dadar ya? Mau bisa campur sama telur sama ke bawah. ceplok boleh. Ada tepung. Ini dipecah nih. Pak Yadi, telurnya harus telur ayam ya? Telur apa? Telur ayam, telur bebek bagus, lebih bagus. Ini apa ya? Kualitas telur. Itu kan Nanti kita ini apa? Ya kayak pengolahan. Nanti kita kalau sudah jadi mungkin mau beli report sama Pak ini warnanya berubah sama Pak siapa Ahmad atau Pak itu kita aplikasikan juga di sini. Kebetulan sudah nanam sebagian kangkung. yang ngeceknya yang rumahnya terdekat di sini. Ininya 1 sendok Pak, disatuin aja biar terlarut gitu sama micin. Tinggal di daun bawangan yang udah jadinya ada. Baunya. Kalau ini mah yang udah jadi kan? Ini biangnya. Oh biangnya. Nanti bau-baunya kayak gitu. Nggak kuat. Harus dipakai ini Pak? Ya. Harus pakai ini? Ini biangnya. Kalau nggak juga nggak apa-apa kan? Enggak, harus pakai Harus biangnya. pakai biang. Harus ada pakai biangnya. Kalau di itunya harus ada biangnya. Ini kira-kira itu kan 1 liter ya. Anggap bagi 2 aja. Kita sering makan micin berarti tambah subur ya. Ini anak micin ya. Kalau prosesnya Bang memang Marabuannya. Ya, gurih banget ini Pak Yadi. ya, Itu ke air hujan. ya 1 sendok. Telur dadar 1 micin. Itu air hujan, Pak. Air hujan, air kolam. Kenapa? Air kolam. Kolam. Kayaknya air Cair hujan deh. dan juga berguna Karena untuk hujan dari kemarin. Soalnya kalau air kolam warnanya nggak gitu. PSB-nya itu bakterinya namanya, bakteri PBS lah, bakteri fotosintesis. Ya, Komposisi. ya, karena air hujan itu dari alam yang membawa juga mikroorganisme dari udara. Kalau air sumur gimana, Pak? Air sumur Masih terbilang bersih. terlalu bersih. Kurang bagus. Bagusnya air kolam. Air kolam sih. Oh, air kolam lebih bagus ya, Pak? Iya. Nah, segini. Ininya kalau mohon maaf ini agak bau nih, tarik baunya. Yang tadi aku udah kedetek. Hah? Oh, sama udah kedetek. Barusan udah dibuka. Oh, gitu. Nah, saya tutup botol ini. Oh, 1 tuh botol itu. Iya. Airnya segimana tadi? Setengah liter. 1,5 liter. Satu tutup, gitu. Ini biangnya. Satu tutup. Kan nggak kelihatan. Telur 1,
Izin Itunya satu sendok. MSG-nya 1 sendok ya. Ini harus ini nggak boleh pakai Royco. Boleh. Gue pikir pengolahan. Kalau apa namanya itu? Miwon boleh lah. Oh, Miwon boleh. Nggak bisa berarti Kalau kalau itu Pak, Mas Hako. Aku mah ada itunya ya, yang lain ya. ditambahin potongan ayam. jadi masak relay. Oh, deh sih. Biar dari dimasukin botol. Oh, bunyi nggak pakai masker ya? Pakai masker dong, tadi kan pakai. Ini Dari dia Ini Pak. telurnya mana? Nah, Mau ini. dimasukin. Di sini ke botol. Oh, nggak Masukin itu dicampur. aja. Harus Enggak. pakai corong Pak. Nah, tadi di rumah tuh ada corong, ya bawain. Coba. Masukin sini. Nah, 1 sendok atau Bapak bisa langsung? tidak? Segala bisa apa ya? Kapan lagi dikerjain? Dia masih berasa pengolahan ini. Bapak ternyata mahir. Ini berapa sendok? Semuanya. Oh, semuanya. Itu Pak kalau dibuat telur gulung Pak, gurih-gurih. Gurih banget ya. Hasilnya udah ada, baru kukus. Oh iya bener. Jadi seperti you see 1000. Gardanya ke ini, ke pengaruh sama Oh itu apa? jadi bagus. Minimal kalau gagal bisa digoreng lah ya. Itu. Ini tuh baunya amis-amis apa gitu. Tutupnya ada nggak? Tutupnya ini. Diaduknya dikocok Pak ya? Kocok aja. Pak mungkin Kenapa? akan micin jadinya itu nanti ya. Ini sebenarnya Oh ini udah. pilihan lah seperti ini. Kenapa ini? Gas ya Pak? Setelah itu bisa langsung di ini di Nggak. Difermentasi. fermentasi. Fermentasi. Berapa hari? Didiamkan, Kira-kira. dijemur, jangan di tempat teduh. Oh, harus dijemur di tempat yang panas. Ya. Kira-kira berapa hari? 1 sampai 2 minggu. Oh, lumayan cukup lama. Cirinya ketika sudah Terus kebayang kena teh bau nana ciri teh. sudah itu nanti warnanya Merah. merah. Ya. Merah. Sudah ada bakteri aktif. Namanya nitro apa ya? Gue jadi lupa. Oh, bakteri fotosintesis, jadi menangkap panjang gelombang sehingga tanaman subur. Kan tanaman itu secara fisiologisnya itu adalah melakukan fotosintesis. Nah, itu secara IPA kan gitu. Fotosintesis itu biasanya ambil karbon, CO2 gitu ya. Ya, jadi dia terbantukan oleh ini belum terlalu lama ini. Ahmad ya. Kurang lebih setahun setengah. Dulu saya kan pernah juga mendampingi gapoktan atau usaha program Kementerian Pertanian pernah bekerja. Oh, iya. Kan saya berhenti 2016. 2017. Nah, nanti kalau sudah difermentasi langsung disemprotkan. Selanjutnya digantung, dicariin, dijemur. Ditarik matahari, biarin aja selama seminggu. Itu nanti digunakan ke tanaman atau Bakterinya. ke tanamannya ya? Ke tanamannya. Betul, ke tanaman. Ada Mirip dengan pupuk cair, POC, pupuk organik cair. Ada pupuk organik cair. Ini labelnya saya potong, ini ternyata kan ini tinggal semprot untuk POC namanya apa kemarin. Ini dipotong ininya hilang, langsung saya buang. Oh, ini kira ini nggak mau ngiklan. Enggak. Ini benar. Ini dibuang. Dibuang itu kenapa ya udah jelek gitu kan? Dikosok-kosok ternyata terbuang. Ini tuh POC. Oh, POC. Ini harganya ada yang sampai 70.000, yang paling mulai itu 35.000 sampai 70.000 1 liter. Itu teh yang sudah jadi. Jadi Kok bisa dijual? ya kalau bisnis kalau itu mah kalau kejual itu harus uji lapang sama semuanya. Kalau ini ya tidak terlalu ekonomis, murah, kemudian banyak manfaatnya, banyak sekali. Kalau Orang itu mungkin di sini ya lain-lainnya kan bisa jadi membuat ada yang disebut dengan mol itu mikroorganisme lokal yang ada di POC, bisa dari cucian beras, bisa dari kan di medianya itu tetes tebu, ada dikasih tetes tebu itu kenapa bermanfaat ya, di budidaya itu sangat membantu, dan tetes tebu itu biasanya air gurih, di situ ada kandungan tetes tebu yang di pecin. Kalau air beras, Oh, jadi betul ya air beras.
Nggak apa-apa. Nah, matching juga kalau mau coba-coba Bapak, bagus. Matching atau langsung dikasih juga ke pupuk ke tanaman yang sudah tumbuh, misalkan di pot, ya punya di pot. Betul. Berapa banyak sekira-kira lah kebutuhannya mau sesendok juga nggak apa-apa, nggak akan menjadi racun. Beda dengan pupuk. Kalau pupuk kan terjadi osmosis terhidrolisis lah, ada osmosisnya sehingga dia bisa akarnya busuk. Kalau kecil enggak. Ya. Segini teh buat berapa tanaman? Segini bisa kira-kira di tank, tangki biasanya. Oh, di tank. Dalam tangki itu kalau segini biasanya 3-4 tutup botol atau gimana kita mau butuhnya. Tapi standarnya ya 3-4 tutup botol satu ember gitu. Biasanya kalau dicampurkan dengan ini lebih bagus, tapi jangan dicampur dengan bahan racun seperti pestisida atau herbisida, karena ininya mati nanti bakterinya. Ini organik ya? Ya kan, ramah lingkungan. Ini bisa tahan berapa bulan? Maksudnya kadaluarsanya? Ya ada kadaluarsa. Oh, nggak ada kadaluarsanya, berarti semakin lama makin jos gitu. Iya, ya kurang lebih begitu untuk ini mah Pak, untuk PWS untuk bakteri fotosintesis. Kita nanti tunggu sampai fermentasi maksimal dan bakterinya bisa tumbuh di sini. Kalau untuk itu Pak, airnya itu kan air kolam. Itu biasanya pH-nya pH gimana Pak? Kan air kolam itu ada yang hijau. Nah untuk pH untuk kolam kenapa ada air itu biasanya tergantung pada tumbuhan yang tumbuh di situ. Kalau warna, ya nggak apa-apa. Walaupun hijau nggak apa-apa. Nanti kan dia terurainya di sini. Kalau berhasil berarti ini nanti berubah warnanya tendanya. Jadi merah. Jadi merah. Ada di YouTube, link YouTube-nya nanti Pak Ahmad lah kasih itu. Itu bagus dari Kementerian Pertanian apa dari balai. Dari balai pelatihan kan ada balai besar, saya di Lembang ada juga balai besar. Itu ya, titik penyebab kegagalannya biasanya apa? Warnanya tetap atau gimana? Nah, kalau warnanya tetap berarti belum berhasil, gagal si biasanya. Kalau kenapa tadi pakai biang ini untuk sebagai pemancing starter. Tanpa biang pun sebenarnya mah bisa juga. Tapi karena ingin mempercepat saya pakai biang. Biang yang sudah jadi, ini dosisnya kental, ini wanginya, harumnya luar biasa. Siram. Disiram pun nggak apa-apa kalau sesuai kebutuhan. Makin bagus. Nggak apa-apa, mau disiramin begini siramin gitu ya. Kan diencerin dulu di ember, siramin pakai gayung nggak apa-apa. Disembur. Nggak terlalu yang di rumah tangga mungkin kan nggak semua rumah itu ada semprotan. Mungkin semprotan yang kecil-kecil. Bikin aja ini atau semprotan buat burung. Ya, mau pakai semprotan ini kan. Oh iya. Gitu. Kirain harus perlu pakai tank yang gini. Waduh, lebay banget lu. Luas ya. Bahkan kalau nyiram luas juga kasih yang besar kayak sprinkle modern sekarangnya. Mau pakai semprotan sekarang mah udah modern, nggak usah digini-gini. Pakai cas celek. Namanya elektrik. Ya kan? Udah ada murah kalau yang punya uang 800.000. Kan tadi kita memanfaatkan yang ada di rumah aja. Yang ada di rumah pakai gayung, cari kebutuhan lah. Ya gayung, tapi saya encerkan dulu di ember. Kita lebih ke batang sama ke daun kan ya? Atau ke akar langsung? Untuk buah beda lagi. Pokoknya mah itu mah tanah kegunaannya itu untuk kesuburan, berarti juga memancing pertumbuhan bagus. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, dia punya kekebalan tersendiri. Jadi tanaman, kalau figur tanaman sehat juga, kalau kelihatan daunnya hijau belum tentu bagus kalau figur tanamannya tidak sehat. Makanya dalam pemupukan juga ada pemupukan harus berimbang, kemudian perawatannya, penyemprotannya juga harus tepat. Misalnya jangan mulai kecil, jangan siang begini, pagi atau ya. Efektifnya berapa kali penyemprotan Pak? Per minggu atau per ini? Ini untuk efektivitas penyemprotan ke tanamannya bisa dengan interval kebutuhan menyemprot tergantung tanaman. Kalau tanaman budidayanya misalkan
tanaman buah, tanaman sayuran, ya seminggu atau 2 minggu sekali juga nggak jadi masalah, sesuai kebutuhan aja. Kalau tidak perlu disemprot, kan harus disemprot. Kalau butuh disemprot, ternyata dia biasanya kalau melihat kebutuhan pupuk disemprot atau kebutuhan nutrisi yang kita berikan ke tanaman, kan melihat dulu. Kita analisis, kita lihat, oh ternyata warna daun menguning, ranting tidak mulai ya ciri. Biasanya kan analisa-analisanya untuk tanaman, atau warnanya menguning ternyata kekurangan nitrogen, atau misalkan dia reproduksi ternyata kekurangan apa gitu. Tahanan terhadap ulat kebanyakan kan? Ulat, ya. Ulat sama kayak Ulat, belalang. ulat ya, misal ulat itu kan kalau di OPT itu kalau untuk hama kan gampang gitu. Kalau jadi hama itu ketika populasinya sudah melebihi sehingga merusak tanaman. Nah kalau misalnya itu ulat, kemudian yang seperti itu kan hama, penyakit juga, bukan sekedar hama, penyakit utamanya. Oke, yang cat ya. Iya itu hama. Kalau ini enggak, bukan untuk dia mati. Bukan kata saya ini bukan racun. Bukan. Racun itu kategorinya pestisida, ada rodentisida untuk tikus, ada insektisida untuk belalang, kemudian ada juga fungisida untuk jamur, dan bakterisida untuk penyakit yang patogennya disebabkan oleh bakteri. Ini kecenderungannya lebih ke tanam ke mikroorganisme bakteri. Jadi bakteri menguntungkan malah bakteri yang merugikan. Itu ininya apa? Cara kerjanya. Dan tidak semua kan di alam ini ternyata jadi hama. Ada juga sebagai predator hama. Itu makanya di keilmuan pertanian biasanya tidak selalu ini ayah hama ya ulah gigi kegecang disemprot. Begitu mungkin kita baca parang. Siap. Ini selesai untuk ini, nanti digantung ya, digantung di teras, di terik matahari. Terik matahari ya, jadikan. Jadul tali itu. Bikin jemuran harusnya Pak Ade. Jadi sepanjang. Baru ditata. Berikutnya untuk media tanam. Yang berikutnya, marilah bantulah saya gitu ya, Bapak Ibu guru. Untuk media tanam. Mana lagi sih Apanya? mengambilkan eta serasah gitu, ini ada serasah. Untuk media tanam, memang tadi ada ditanya untuk media tanam yang di pot ataupun di raised garden kayak gini bisa dengan dibuat dari satu tanah topsoil itu bagian atas, lapisan olah. Misalnya lapisan olah di tanah itu kurang lebih 1 sampai dari 20 cm atau 10 cm ketebalan. Itu lapisan olah. Bawahnya bukan lagi lapisan olah, horizon tanah yang lain. Kemudian dikasih sebandingan kalau satu ember, ininya 1:1:1. Bisa dengan sekam untuk pengaturan porositas biar tidak ini, dan juga bisa dengan sekam mentah, sekam bakar, atau dengan daun bambu yang digiling dan suri. Sayang itu bawa ada daun bambu sedikit segitu untuk dibawa ke Bandung, Pak Toron minta. Nah, rencananya kami dengan itu mau menggiling daun bambu untuk media tanam yang lebih bisa menggemburkan tanah atau tanah yang keras. Biasanya dibantu dengan sekam dan daun bambu, selain dengan tadi kohe itu kotoran hewan. Kohenya ini ya dibuka. Kalau dari sampah organik bisa nggak Pak? Bisa dibuat, nanti Ibu itu membuat namanya itu fermentasi pembuatan bahan organik dari sampah. Ya sampah organik tentunya ya, bukan plastik, bukan dari yang lain, tapi dari makhluk hidup.
Nah, ini sekam. Sekam bakar. Kualitas yang dibakar sama yang enggak Bagusan yang enggak, tapi yang yang matang, bukan yang masih ini. Dari pabrikan apa? Ini agak matang kayak gini kan. Kalau agak nol ya. Itu teh abu sama apa, Pak? Iya, sekam. Kalau misalkan Ini. yang matang tuh yang gimana sih, Pak? Yang matang itu kayak gini nih. Ini mirip dengan betul lagi matang. Oh, udah lama gitu. Nah, udah mau busuk kan, udah bercampur dengan tanah. Kalau misalkan yang baru, Kalau yang baru mah ya nggak apa-apa sebenarnya, campurin sama yang itu yang sudah sekam. Kalau cara pembuatan sekam itu sendiri gimana, Pak? Ngalaan. Oh, di pabrik. Dari heleran nih. tukang itu aja, tukang gilingan padi, Minta. Dibiarkan itu di ini. Kalau udah jadi itu biasanya umurnya berapa? Biasanya sudah Bekas sudah ini. agak lama, sebulan 2 bulan udah bercampur, mungkin 3 bulan ya, satu musim ya tuangin. Kalau yang itu Pak, itu tuh yang hasil bakaran di bawah. Ya. Sudah dibakar. Yang hitam mah? Abu. Oh, Ini juga si ember. Oh, sekam ini sekam matang. Sekam Ini contohnya sebenarnya saya mau banyak karena mau ngisi itu tadinya. sama kohe. Keren Pak Ketua kita ya. Oh. Multi talentan dia mah. Wah, ini bisa diganti Pak selain ini. Selain dari ini bisa dari Ayam. pasal ayam juga bisa. Bisa dari tai sapi juga bisa. Kencing kelinci ya Bang Bagus mah ya. Kelinci banyak Pak. Tapi jangan dikicipin sendiri ya. Campur. Sekam, kotoran kambing, tanah. Itu aja ya komponennya ya. Komponennya. Kalau bagus lagi kalau mau pakai tanah kalau masih gini lumayan. Nanti kalau dicampurin sekam jadi Perbandingannya Pak, sama tadi. perbandingannya semua. Kurang lebih lah kalau diukur tadi saya kira-kira aja pasti ada 1 emberin lah. Dia tanah dia. Sakit. Bu Mai, kotor-kotoran. Jangan nyuruh anak wae. Nanam apa yang bisa di dapur itu tumbuh bawang daun, Oh iya Pak. seledri. Kemarin kan dari pola itu yang apa? Hasil itu menggunakan media tanam, tapi kita menggunakannya itu yang dari kokopit Pak. Oh iya, kokopit dari kelapa ya. Dari kelapa. Nah, biasanya. Tapi itu lebih cepat tumbuh ya Pak. Ya, kan dari kelapa ada hormon kalau dari air kelapa gitu kan, itu ada hormon giberellin atau hormon apa. Jadi kita tuh yang menggunakan tanah yang kita gunakan hanya kokopit sama bubuk gergaji. Oh iya, ya, bisa. Ini kan yang tersedia aja di situ ya. Jadi kayak serbuk ya Pak. Ya, bisa. Kalau yang dari kita nanam cengkeh apa? Cabe ya, dari rumah. Beda dengan dari asli. Jadi ibarat kata di warisan sifat mah kayak induk P1 kan, kayak F1, F2 ya. Incuna itu mah nggak sabar kali itu kan. Iya. Dipegarkan. Silang lagi kan. Kekurangan apa baik pertumbuhan atau produksi itu Pak. Ya, bisa tuh Tahapannya langsung Cepat perkembangannya. yang biasa. Nunggu. Dan ibu dan teman-teman semua yang bermaksud menggurui bapak ibu ya, saya akan ada tidak ada yang kalau mau melihat yang ingin kenang-kenangan dari sini barangkali dari SMP 1 kan bukan karya kami di sini sama anak, tapi dari Caraka juga karyawan kami ada di belakang. Mau melihat Hasilnya berarti. Rina nih. Apa korelasinya nih? Karena dulu sebelumnya Pak Harun minta untuk sharing ini di tempat kami di Darul Pahala. Tapi alhamdulillah satu settingan alat ini bisa kami bawa ke sini. Nah, jadi kita akan membuat floor play atau ada
bahan kerajinan bahan lunak buatan yang basicnya terbuat dari tepung. Tepungnya bisa tapioka atau tepung maizena. Nah hasilnya, ini hasil akhirnya seperti ini. Ini ibu bapak bisa lihat. Itu produknya sudah dikemas. Nah adapun ini barangkali produk yang sebelum dikemas dan sebelum finishing. Nah ini kebetulan kelasnya temanya bentuknya makanan. Nah ini belum finishing. Itu sudah dikeringkan tapi belum di varnish gitu ya. Nah ini yang membedakannya adalah kami pakai teknik pemanasan dulu. Tujuannya untuk mengikat gluten yang ada di tepung jagung, karena tepung jagung ini mengandung kandungan gluten atau protein yang dia tidak mudah larut di dalam air, sehingga perlu diikat dengan dipanaskan. Nah bedanya dengan floor clay yang biasa, kalau floor clay yang biasa itu rentan terkena jamur. Ya kadang-kadang kan bulukan ya gitu ya. Nah kalau yang ini tuh tahan berbulan-bulan. Nah ini saya bikin stok yang dulu, Bu Evi dulu tuh kita bulan apa sih Bu? Bulan September awal ya. Iya. Agustus. Nah ini tuh 2 bulan sebelumnya. Jadi masih awet, kita lihat ketahanannya. Nah ini mungkin agak keras. Nah untuk melunakkan kembali kita tinggal kasih lotion dari yang sudah, nanti hasil akhirnya kita akan buat yang seperti ini. Nah ini yang sudah disimpan lama, jadi dia cukup keras. Tapi kalau untuk melunakkannya lagi kita tinggal tambah lotionnya lagi, terus diadon lagi. Ya. Nah pertama-tama yang harus kita siapkan itu adalah wajan anti lengket, teflon begitu. Tekengeng diliran kepancing biasanya Ibu. Karena nanti kita akan mencampur lem kayu dengan tepung yang memang basicnya dua-duanya lengket. Nah jadi harus yang anti lengket. Kalau merek apapun boleh ya, ada nggak endorse ini ya. Ini saya tuh icalan pancinya. Icalan habis produk. Pilih gitunya. Tapi cocok sih. Itu Bapak merek teflonnya naon? Merek teflonnya? Ini kebetulan Maxim. Jadi kalau pasar. Ya kalau pasarnya Pangkalan 87. Yang jelas anti lengket gitu ya? Anti lengket. Anti lengket. Anti lengket teflon ya. Iya. Nah pertama kita jangan dulu nyalakan api. Ini Siap. mungkin kita kepinggirkan dulu ya. Kita akan mencampur bahannya di daratnya disebut teh. Jadi belum kena api ya. Kita akan campur. Alat dan bahan apa saja dulu? Oh iya, alat dan bahannya. Nah ini nanti hasil akhirnya kita bikin adonan basic adonan seperti ini, adonan putih. Nah kemudian nanti dikasih cat warna-warni. Saya pakainya cat akrilik. Ini kenapa Faber-Castell, karena rekomendasinya warnanya cerah. Faber-Castell itu punya warna yang bright seperti ini ya Bu, Pak. Jadi cerah. Beda dengan yang Joico. Saya sudah coba Joico Faber-Castell. Paling bagus Harga ini yang paling bagus ya. Paling bagus. Harganya nggak terlalu mahal sih. Cat akrilik Faber-Castell ya. Jadi itu endorse Pak? Enggak. Nah, pertama kita campurkan dulu lem kayu. Jadi perbandingannya kita siapkan 1:1 seperti tadi ya. Oke ya. Oke. Oke 1:1 Pak. Siap, oke. Nah, kalau saya ini di sini punya lem kayu PVAC. Ini mereknya boleh apa aja sih? Ya, boleh Raja Wali, boleh Fox. Yang jelas lem kayu aja. Lem kayu, betul. Nah ini kita 1:1, tapi saya satu dari lem ini tuh setengahnya air. Jadi 1 mangkuk ini setengah lem dicairkan pakai air. Jadi 1 mangkuk itu sama air. Sama gitu. air gitu. Siap. Nah ini diperkirakan setengah mangkok lah gitu. Ya. Jadi tergantung kalau misalnya mau sekilo tepungnya ataupun berapapun, yang jelas perbandingannya 1:1. Saya lagi remedial ini. Nah sebetulnya penggunaan, nah ini kita diaduk, pengaduknya bebas juga. Itu mixu Pak. Ya itu mixu. Ketahuan deh suka jajan es krim. Mixu. Nah ini diaduk sampai dia smooth, Tercampur ya. tercampur. Jadi jadi ya
Jadi kayak krim gitu ya? Iya betul, kayak teksturnya harus kayak mayones Bu. Oh, Gitu. Nah ini memang agak harus sabar ya. Kalau Bu Evi kan punya mixer, mungkin pakai mixer. Boleh Pak, nggak jadi lah adonan saya. Itu kita lihat. Nah ini diaduk dulu di sini. Waktu itu saya memperhatikannya tidak seksama karena pikirannya masih bingung dengan perangkat. Sifat keramik kan Bu ya, jadi itu Iya. untuk play-doh, untuk mainan kan, Iya. untuk motorik halus aja. Nah kalau ini kan kita udah ada orientasi kewirausahaan, jadi produk Nilai jual ya. nilai Nilai jual jual, untuk iya. benda pakai kan gitu. Iya. Jadi memang formulasinya berbeda Bu gitu. Nambah ilmu lagi Iya. berarti ya. Ini memang agak lama ya, jadi Sampai encer. Sabar. ya sampai dia halus. sampai kalis berarti ya? Ya. Jadi nyawayah nawe gitu kan. Badan dibantos Pak? Saya rekomendasikannya maizena aja. Oh, maizena. Direkomendasikannya maizena karena dia lebih putih, kemudian Lentur ya? tingkat Lebih bagus kelenturannya enggak, kalau pakai aci teh jadi ngejepret ting gitu. Betul. Apa Mudah ya, retak, ngejepret ini? mudah retak. Ya. Lama ngejepret. Terlalu apa? Terlalu Kenyal. ya terlalu kenyal. Kemudian mudah retak Oh, gitu. iya, iya. Nah, kenapa pilihannya tepung Kue jagung? juga sama, Pak. Warnanya putih gimana, Pak? Kalau kue dari maizena sama tepung tapioka lebih renyah. Iya, betul. Meskipun sama-sama karena kan Iya, betul. Jadi karena kayak si tapioka terbuat dari singkong, kalau maizena kan dari Dari jagung. jagung, iya. Nah, pati dan kandungan glutennya Beda, lebih bagusan si jagung kalau menurutku Maizena, gitu. ya. Nah, ini sudah hampir halus. Mereknya apa? Mereknya Ini Maizenaku. kalau ya, yang Mereknya banyak. Maizenaku ada. Sudah Ini hampir. teksturnya harus sampai kayak gimana? Teksturnya harus halus seperti saus. Oh iya. Oh, Berarti iya. mungkin tips itu berarti pakai wadah yang lebih gede mungkin. Ya wadahnya ya. Kebetulan ini bawahnya yang kecil. Aja mungkin. Ya. Nanti kalau udah hasilnya bagus bisa ditakar ke mangkok yang akan digunakan. Ya gitu betul. Nah ini kalau sudah halus, ini pura-puranya udah halus aja ya Bu Oh, ya. siap. Siap-siap. Nanti kan juga diaduk lagi Pak di sini. Nah ini alatnya Ya. sama dengan yang waktu itu. Ya kita akan Ini pindahkan ke Maxim sini. ya, disponsori oleh Maxim Dan Tupperware. dan Tupperware orange sama Dan merah. war. Nah, Teflon. Seberapa bulanan itu teflon? Tupperware sama ada 10 kali Bu. Oh, 10 kali. Cicilan 10 kali ya. Kalau bisa ada. Brosurnya nanti bisa nyusul. Tapi hari Senin harga naik. Jadi harus sekarang ya. Minimal DP 100.000 ya. Nah ini kita aduk dulu, jadi sebelum kita ke mana tadi? Ke kompor, kita aduk dulu. Nah itu. Kalau itunya Pak, Gimana? itunya, Kita campur. centongnya. Oh ini Dari ini produk dari apa? aren, kayu aren. Kita tahu. Branded itu mah branded ya. Serius kenapa saya pilihnya ini Bu? Kenapa saya pilih ini? Ini udah 3 tahun awet. Karena dia kan kena zat kimia ya. Kalau pakai yang kayu biasa dia Menyerap ya? rusak. Iya, kalau Menyerap. ini Ya, ini keras. mah enggak ya. Tidak Berarti kena harus cari ayam. dulu yang gitu tuh ya. Enggak juga sih Bu. Oh, enggak. Boleh pakai yang silikon, Oh, boleh iya. yang biasa juga nggak apa-apa. Nggak ada aturan sih Bu sebenarnya Bu. Oh iya. Ya. Nu penting mah para bot dapur. Misalkan enggak larut bener ya. Larut nggak sih nantinya? Iya, kalau Diaduk-aduk nggak dulu larut, intinya ya. ininya harus sebetulnya harus Aduh, apa? teflonnya harus rusak ya Pak. Bahaya itu. Nah, tapi memang kalau teflon itu si pengaduknya harus yang kayu, jangan yang Besi ya? ya besi. Nanti anti lengketnya. Rusak ya. Ya. Nah ini kita campur dulu di sini Campur apa itu? tepung maizena. Maizena. Terus Tadi lempok juga sama kita air, terus tambah sekarang ini maizena. baby ya. oil 2 sendok makan. 2 Dua sendok sendok teh. susu. 2 sendok teh. Mix you. Saya sudah praktek, sudah Terus- mencoba ilmunya. Nanti mau dibawa Ya, ya. Terus ini kita pakai cat akrilik putih. Ini Oh, cat sebetulnya akrilik. bisa di skip ya, tapi Iya. saya lebih seneng pakai biar adonannya basic adonannya lebih terang warnanya. Iya. Itu belinya di mana? Ini di toko di Batu Jajar, toko alat tulis di depan Kopassus itu apa namanya? Idola. Segala ditanya. Iya, idola. Susah gitu. Jangan pernah mencari Bilangnya apa? toko alat Cat jahit mah nggak ada. akrilik putih gitu. Iya. Harus putih? Ya, harus yang putih, ini basic. Oh, cat akrilik. Cat putih. akrilik putih. Siap. 2 sendok itu. 1 Enggak, sendok 1 sih. sendok ya. Satu sendok. Kalau pakai warna lain gimana? Nggak boleh. Kalau pakai warna lain ini Jadi begini Pak. jadi untuk ngasih warna dasar dulu, Pak. Warna dasar. Kalau daripada warna lain mending di skip, jadi nggak usah gitu. Iya, Kalau iya. misalnya Kalau nggak pakai cat putih juga langsung bisa aja ke nggak? sini bisa. Nggak pakai cat putih juga Kemarin nggak apa-apa. saya udah nyoba ya Pak.
ya, karena cat akrilik putihnya nggak ada sesuai arahan ya hasil MGMP dengan Bapak dadakan itu. Kalau nggak pakai ini dulu, jadi si agak kuning ya? Iya, keluar warnanya kurang jadi kurang bright terang. gitu. Iya. Jadi ini ngasih warna basic Dasar dulu basic ya. ya. Iya. Gitu. Tadinya saya berpikir mau diwarnaan ya gitu ya Pak, kanggo naon gitu meni riweuh-riweuh kanggo eta. Ternyata pas Salman betul. Beda hasil. Jadi warnanya teh enggak kinclong gitu, enggak muncul lah. Nah, Sok tanya deh merek naon? Merek naon Pak? Oh iya. Di Haji Ade. Di Haji Ade. kita pakainya yang kalau saya di sekolah biasanya untuk tips aja ya. Jadi pakai Kedah ini lebih dilap-lap. praktis. Kalau bawa yang kompor gas barabe gitu Bu ya. Ya, Jadi kan kalau harus ini bawa pakai tabung ya. ya, ini tinggal kita tempel gini aja kan. Praktis. Di apa ada? Iya. Di Haji Ade. Di Haji ada 285. Di Haji ada 285 saya hafal banget. Eta cak payunan Ini darul malah. apinya kita pakai api yang Paling kecil ya? Kecil Kecil ya. aja. Kecil cenderung hampir mati gitu Bu. Aduh bahaya itu hampir mati. Kalau misalkan pakai kompor yang di rumah itu kan Bisa bisa. aja. Jadi kemarin tilas masak mie Ibu punya. Oh, bisa. Enten ayam bawang namanya teh. Enggak satu laka. Harun terima kasih Pak Harun. Pak Harun segala biasa. Iya, untuk laki Iya, tadi kan itu apa? Nyampur kohe. Kohe. Iya, tadi nyampur kohe kan sekarang ngaduk ini kan. Anjatan emot ka SMP hiji Cipongkor kohe. Iya. Atau lebih tepatnya membuat adonan sus. Nah, mirip begitu. Memang ini harus butuh kesabaran Bu. Nu kitu kita mah da kudu geus aral weh. Gitu. Abdi ge Berapa sih waktunya kalau misalkan dipakai? Nah, pas Salman ya jadi sabar. standar. Apa? Waktunya standarnya biasanya berapa? Untuk masak ini. Hasilnya setengah jam enggak ya? Setengah jam sih. 25 menit. Iya. Atau sakalisna we lah. Iya. Sahoyongna eta we gitu nya. Diperkirakan waktu 10 menit sampai 20 menit sebetulnya. Kira-kira. Tapi di kelas itu cukup nggak? cukup. Cukup. Untuk 2 jam cukup. Cukup buat anak-anak doang. Pertemuan selanjutnya jadi nggak langsung selesai gitu. Jadi kan ini Atau perlu project. ya ini juga perlu di resting dulu. Jadi kalau misalnya sudah nanti adonan seperti ini, bagusnya baru bisa dipakai setelah 2 jam. Jadi Jangan lebih lama langsung dia ya. didiamkan. Lebih bagus. Minggu depannya tuh udah bagus banget gitu. Terus ada yang disimpan. Makanya kan tadi saya lempel dari ya. awal ketiasa digentos iya nama Itu. teflon nama gitu. Karena kalau di panci biasa kebayang nggak sih Bu? Kebayang. Coba tilas asinnya. Aduh, subhanallah. Terus teh jantan ayam motif polkadotan. Tuh sampai akhirnya dia gini Bu, tuh Pak. Oh, jadi bersih ya. Ya, bersih. Nah, ini kita Berarti itu matikan. Tandanya udah Ini tandanya udah bisa kita galai. Oh, siap. Kita uleni. Ini mah dapat endorse ini dari mana? Iya iya betul. Terbukti. Itu Pak. Nah, ini kita akan menguleni biar dia teksturnya lebih halus lagi karena kan tadi sempat ada guguruntulan teh masih berbintil-bintil. Nah, ini tahap dimana sangat penting keparigelan tangan teh gitu ya. Nah, kan ada teorinya ya. Iya. Nah, Siap. Jadi bagaimana caranya biar tangan parigel gitu Ah, ya? gitu parigel ya, Bu. Nah, ini di sini saya pakai Marina UV Harus White. gitu loh. Harus banget. Kenapa? Karena ini pertama murah, terus ya daripada Emeron mending ini gitu. Oh, gitu. Ada Emeron kan ada satu lagi apa sih yang Citra. bukan ada yang lebih murah, Bu? Mari. Aduh, Lovely. Nah, daripada itu mending ini gitu. Oh, itu lebih murah ya, Pak? Lebih murah terus lebih bagus. Nah, saya biasa panas sih, Bu. Tapi memang harus cepat gitu. Oh, Memang harus cepat. cepat. Oh. Nah, ini kenapa pakai yang healthy glow? Itu tuh ngasih efek-efek mengkilat. Jadi ada kristal-kristal gitu di Oh, jadi tetap healthy glow ya? Iya, tapi harganya murah cuman 4.500 apa 5.000 ini tuh gitu. Buat persiapan beli yang gede Pak, yang paling gede. Nah, ini kan kita lengket nih. Kita Ada bisa- kalau di Darupala dari yang segede gini. tinggal dikoreksi aja, tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya ini Kebutuhan, lengket banget, kita tambah tepung, Oh, tepung gitu Bu lagi. Epi. Oh, siap, betul. Tambah tepung Bu Epi. Oh, soalnya baik. tadi kode itu tuh Kode, Bu. Kode keras. Harus. Nah, gitu. Jadi Jadi ini gini saja ya, Pak. Ya. Ini, sejumput sejumput gitu. gitu. Kurang, Pak? Cakep. Atau pada diawurkeun? Biar kelihatan habis Ya. demonya.
Ini sebetulnya bisa pakai sebelah kanan sih, cuman ini biar lebih dramatis gitu. Ya, terlihat Anda Jadi itu kelihatan gitu. banyak Cuma ada perjuangannya. bobolokotna kan tinggal gitu. Sebenarnya sabalah ge tiasa gitu. Mohon. Ima pupujian we. Mohon gitu. Dalam Gumasep. rangka, dalam rangka. Iya, gumasep emang ada bobolokot cenah tas ngerjakeun clay gitu. Lami-lami dibantingkan ke saya. Tuh ieu mah saupami urang ngadamel adonan roti, Bu. Ya. Ya, gitu. Donat. Donat gitunya. Tah ieu saya pisan pami nuju emosi jiwa, Bu. Oh, itu mah tenaga gitu. Jadi ini adonan area patah hati begitu. Tah gitu. Entar Tapi mau telat gajian. tah Telat gajian cenanya. Cita-cita tuh seueur gaji can datang we. Nah, gitu. Nah, ini kelebihannya adalah adonan ini wangi, terus teksturnya lembut gitu. Dan glowing nanti, Bu. Ini mah harus praktek dulu di rumah, jangan dulu depan anak-anak, Iya. gembur ya. Nah, tapi kalau saya nggak semua kelas praktek Bikin adonan ya. gitu. Jadi ada saya ngatur ritme. Karena kan saya ngajar 12 kelas, Bu ya, dari A sampai K ya. Nah, jadi diatur atur ritmenya, misalnya minggu ini kelas ini adonan bikin adonan. Nah, di minggu selanjutnya kelas yang lainnya tuh dapat adonan dari hasil teman-teman yang kemarin gitu. Oh iya. Jadi saling ini memang mungkin belum terlalu halus, tapi ketika dia di resting, diistirahatkan, dia akan Mengembang sendiri. apa sih mengembang? Dia akan mengikat, dia akan jadi apa ya? Dia akan solid gitu. Ketika dia di resting dia akan solid. Nah, ketika panas-panas gini kita Tutup. kemas. Nah, kemasan yang saya pakai itu pertama ada plastik wrap, kedua ada zipper bag. Nah, kenapa pakai ini? Karena sangat kedap udara. Iya nu kanggo buah teh geuning bunyi. Oh iya. Mohon. Ya. Parcelnya. Sebaran tuh. Iya 15.000. Mohon 15.000. Di mana mesan apa? Pami Di itu Borma, kanggo Abi. plastiknya biasanya. Kumaha? Zipper begini ya. Zipper nu bisa ya. kita pami mah di Indomaret tah ya merek. Oh iya. Iya 15.000 ge sami. Oh gitu. Atau yang gini nih ya, bisa begini. Oh itu di Borma meserna. Mohon. Tapi seueur dah. Dilumurin Dilumuri sampai lamuir ya. sampai lamuir. Supados tidak lengket. Dilamuiri. Dilamuiri. Itu lalir jadi. Nah, setelah itu kita Tutup Bungkus. ya. Bungkus. Wes. Jadi deh. sampai Proses warnanya kapan? bunyi. Nah, nanti Nanti kita Pak. Belum pas Oh, apa? belum. Nah, setelah ini alangkah lebih baiknya kita Tertutup masukkan rapat. ke plastik zipper ini karena ngeklip ya. Nah, Biar Double. kedap udara mungkin gitu ya. ya, udaranya dikeluarin dulu. Oke. Nggak harus pakai vakum kan? Enggak mesti. Bukan Masalah vakum. nama. Nah, ini Langsung. Nah, ini pokoknya boleh Masih pakai anget yang juga nggak apa-apa Pak. Gimana? Masih anget juga nggak apa-apa. Iya, Suhu ruangan ya? justru Buat itu anget-anget. ya dia nanti akan apa ya? Anget-anget kohe. Jadi solid gitu. Jadi dia dikekep gitu ya. Oh iya. Siap. Diungkep boy atuh hayam. Nah, ini yang sudah dari bulan Juli berarti ya. Betul. Juli, Agustus, September, Oktober. Lebih dari. Nah, 5 bulan. 5 bulan. Dia umurnya 5 bulan. Setengah tahun ya bentar lagi ya. Udah sebentar lagi dikasih makanan pendamping Ya, asli. MPASI ya Bu ya. Nah, ini dia sudah mulai agak keras. Nah, gimana untuk melenturkan kembali? Tinggal dikasih ini aja Marina. Tetap Marina ya. Marina UV White. Tapi boleh kalau pakai Vaseline kalau punya kan mahal. Itu ya mah kan? lebar mending buat body. Nanti Bu tekengeng Scarlett omatnya. Kayak barang roda sih. Kayak tambah putih di pas Scarlett mah. Menuju booming ya Ya, sekarang. jadi ini untuk merek apapun sih sebetulnya bisa ya di yang jelas yang basicnya warna putih Bu. Ya. Kalau yang warna nanti dia ngasih pengaruh ke basic warna ini, ke warna Kan dasar. ada yang lebih bening. Ya, nah ini tuh Bu, Pak, setelah kita tambahkan lagi setelah ditambahkan kembali dengan lotion, dia teksturnya berubah menjadi seperti ini. Wow. Oh iya. Apa kalau anak sekarang bilangnya itu?
apa ya, Bu? Suka ada istilahnya. Nah, ini kan beda ya tuh. Kalau tadi dia masih padat. Satisfying. Nah, itu betul. Waktu saya mendemonstrasikan bilang gitu, Ini satisfying kondisi ideal dari adonan clay floor clay ini adalah ketika ditarik, nah dia itu ujungnya lancip ya. Oh, kayak itu es krim adonannya gitu. yang bagus, Nah, seperti air mata. Ya, betul. Iya. Nah, ini kalau itu disesuaikan saja dengan enaknya kita mau gimana. Misalnya segini, cukup ya. deh. Kalau merasa kurang, tinggal ditambah lagi. Kalau merasa kurang padat, tinggal dikasih tepung gitu. Nah, sekarang kita masuk ke proses pewarnaan. Nah, kita pilih misalnya saya mau kasih warna kuning. Hijau aja nih, hijau. Iya, hijau ya. Gelap tuh, nganggo. Coba. Itu Pak baju kebesarannya ke bawah. Padahal nyanak, tapi datos badan set. Karena dibukti Pak, biar dramatis. Harusnya, tapi udah hampir beres dah, Bu. Nah, ini penting nih. Ini cara memberi warnanya, kita kasih warna di tengah. Oh gitu. Terus kita lipat. Nah, gini. Terus Cat kita akrilik. sobek. Cat akrilik Faber Castell. Nah, gini. Itu sudah berapa Pak? Gimana, Bu? Faber Castell yang akrilik. Ini tuh berapa? Itu ada harganya tuh. Bapak emang proses pewarnaan seperti itu tidak mesti di 93. Tapi ini baskom gitu, Pak? diskon enggak? Gimana, Bu? Proses pewarnaan kan di baskom gitu di itu nggak apa-apa. Bisa kalau ukurannya banyak. Kalau misalnya banyak. Nah, ini kebetulan kan kalau di kami anak-anak teh pengen semua warna ada gitu ya. Jadi memang bikinnya sedikit-sedikit gitu. Sapereup biasanya kalau di sana teh, Bu. Segumpal gitu. Sebetulnya Mak pewarna makan. Tapi kerjanya masing-masing satu orang, cuman sharing alat aja. Iya. Nah, di dalamnya ini Untuk hasilnya mah anak nanti satu disediakan gitu ya. anak disediakan lotion sendiri kalau misalnya dirasa adonannya kurang lunak atau misalnya dapat adonan yang terlalu keras terlalu lunak ditambahin tepung. ya, jadi mereka biar ngatur sendiri gitu. Terus ini alat-alat sculpting toolsnya ini bisa beli online juga. Nah, ini untuk melubangi, mencungkil, membentuk butsir. Nah, kalau ini pakai paralon, Pak. Ini mah saya motongan nusi Abah. Dipotong aja paralon biasa, ini rolling pin ya. Pengganti roll. Kalau misalkan dari kayu yang roll gitu bisa. Oh, ini sebenarnya buat ganjel. Sebegitunya private. Ya boleh. Kira-kira panjang itu. Ya boleh, lebih bagus, Bu. Lebih bagus, tapi karena ini biar ekonomis aja sih, Bu. Nah, terus ini untuk pressingnya saya pakai busur. Harusnya sih pakai mika ya, akrilik yang kotak ada alatnya, tapi itu busur ya. untuk ngepres. Biar ratanya sama ya. Biar ratanya sama. Nah, ini kita ngasih contoh ya, kita bikin yang paling simple. Kita bikin dari adonan ini aja yang barusan. Kita bikin bentuk smile, apa sih? Semila emot ya. Emot. Nah, kita bulatkan. Rata, guys. Hai guys. Adonannya belum rata. Warnanya belum rata. Nah, ini kita bentuk bulat. Misalnya biasanya anak suka ini bukan bawah. Nah, itu. Ini fannya. Nah, ini alasnya. Anak-anak kemarin tuh kalau pas praktek mereka alasnya ini. Nah, kita seperti ini. Terus kita press. Kalau tugas kelompok berarti harus bawa satu kelompok satu itu. Kalau di sana udah disediakan gitu ya. Iya, kalau kita gitu menugaskan ke Jadi dia tuh rata. Jadi nggak ada sidik jari ya. Ini kayaknya terlalu gede deh, Bu. Iya betul. Tapi takut Bapak nanti jadi pundung. Kalau pakai papan dada? Bisa. Apa Jadi aja yang fleksibel apa aja datar sih. ya. Sebetulnya ini juga hasil creative thinking ya. Jadi mikir ini pakai apa ya, alatnya nggak ada kan. Ini kalau beli semua alatnya yang sebenarnya kan mahal ya. Kayak ini kan ada alatnya khusus, ini juga ada alatnya khusus. Tapi saya cari cara yang serupa. Pakai busur bisa gitu kan. Ini juga ternyata tuh. Ya, bagus, rapi. Terus kita kasih matanya ya. Kita kasih bentuk mata pakai warna putih ini. Kecil. Bikin bola mata. Kayaknya kalau Pak Harun mau bikin kue mochi itu. Udah pas itu segitu ukuran. Tinggal masukin ke tepung yang masih Betul. Iya, dipicenan. Nah, satu tekan. Iya. Ya, jadi smile emot. Keropis. Nah, terus kita pakai ini. Full senyum.
Nah, biasanya kan kalau anak-anak perempuan tuh bikinnya yang manis-manis gitu, pinggirannya bisa dikasih warna merah gitu. Naon kayak sih? jengkelin ya. Gitu. Ya. Nah, ini bisa dipres pakai ini. Nah. Iya betul. Aduh, manis sekali. Nah, karena ini akan dijadikan sebagai gantungan, kita harus memberikan kaitnya dulu sampai dia sebelum dia kering. Jadi kita pasangkan kait. Mur ya. Yang bisa dipakai itu ya. Pak Idin, di kota tuh iya. Kedah setor kadunungan kayak. Benar atau tidaknya ya, Pak ya? Bisi cenah pajarkeun teh ulin we. Nah, gini. Pak, ini mah melebihi dari dipoto ya, Pak. Makasih loh, Bu. Nah, Nanti ini bisa sudah jadi, ini tinggal dikeringkan. Keringnya ini 3 hari. Setelah 3 hari kering, proses pengeringannya teh di angin-angin saja. Tidak usah dijemur. Dipaksa di oven. Tidak di oven. Tidak dijemur juga. Dijemur boleh sih, tapi tekengeng panas menterang gitu. Iya. Dia di bawah sinar matahari aja, tapi tekengeng panas menterang. Kalau jangan panas kena menterang sinar nanti langsung ya. kalau panas terik nanti dia akan pecah. Nah, ini hasil salah satu kelas Ini yang baru- temanya makanan. Ini baru nih. Ya. Nah, ini contoh yang belum di vernis tapi sudah kering. Nah, jadi dia sifatnya meniru keramik. Jadi kalau Iya, betul. keras dan ini kalau jatuh dia pasti pecah. Gitu. Karakteristiknya sama Sama ya. mirip dengan keramik. Nah, setelah kering, setelah 3 sampai 4 hari didiamkan, dia akan kering. Terus kita semprot pakai ini finishingnya gitu. Disemprot aja gitu. Finishing. Ya, perlu nggak? Semprotnya agak sebelah sini, Pak. Nah, di sisi selurusan yang baju. Itu namanya apa? Namanya apa itu? Ini clear, semprot clear. Nah, ini harus Kayak di Pilok yang transparan. mengkilap dia juga akan Mengcover. mengcover dia nggak akan pami kahujanan mual Luntur. non Bu Kombucha ya nggak akan jenyek gitu Mual ya nggak akan rusak pokoknya. Jadi dia karena dia nggak akan masuk air, jadi kuncinya adalah ketika penyemprotan harus merata semua. Kalau ada yang bocor nanti kena air dia pasti busuk gitu. Jadi ya jadi ngembang gitu, anti air juga. Keringnya berapa lama itu pakai udah disemprot? Udah disemprot di angin-angin sih nggak perlu lama, sejam juga udah dia sampai kering Berarti banget. jangan dulu dipindahin, udah di tempat itu gitu. Iya, kalau lebih bagus sambil dijemur kalau ini. Kalau penyemprotan Ya, terakhir finishing berarti ya. Finishing penyemprotan vernis ini, penyemprotan cat pilox ini dia akan lebih maksimal ketika panas gitu, ketika diterik matahari. Kalau itu belinya di mana? Akrilik. Ini di material. Oh, di material. Ya. Yang dibeli di material itu ini sama lem kayu. Jadi jangan dibalik ya, Bu. Nanti Ibu beli tepung ke material. Setelah di vernis ini kita pasangkan gantungan kuncinya ini. Nah, saya belinya online, ini belinya lusinan 100 pieces itu cukup murah sih, Bu. Nah, Saya ini nggak nemu itu, Pak. ini kan gantungan kunci. Kunci bilangnya. Iya. Nah, ini pas belinya gitu ya. Nah, ini kalau sudah maksudnya yang ada ininya nih ya. Di pasar baru mah ada ya, yang ada murnya ya. Kebanyakan yang langsung. Nah, ini setelah kering. Di pasar baru ininya kan juga ikut mengering ya. Si ya? besinya ini ikut mengering, tapi suka copot-copot, jadi biar kita tambah kuat, tambahkan dulu lem ini. Nah, itu betul Pak, saya ingin menanyakan. Oh, ternyata harus jadi ditambahkan. biar nggak copot setelah Korea, setelah kering, setelah dikasih vernis, sebelum dia kena gantungan kuncinya, kita setelah kasih kering ini. tapi ya. Iya. Oke. Ini pura-puranya ditambahin lagi padahal mah teu da Bim. Biar Skip kelihatan aja itu, ya, Bapak. di skip ya. Skip aja. Skip tuh. Kadang nempel apa pandangannya ya tadi. Itu kayak super glue gitu. Ya, super glue. Boleh pakai super glue biasa, cuman kalau super glue biasa suka ada bekas putih. Kalau itu Nah, kalau itu mah enggak, bening. Soalnya jauh, Pak. Judulnya Itu apa itu? mereknya Judulnya? ini kalau di material atau di toko buku, di toko alat tulis lem Korea aja. Oh, lem Korea. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang tadi. Nah, ini ditinggal didiamkan 3 hari, 3-4 hari lah. Itu Pak yang sudah jadinya. Kalau ini bentuknya kue biskuit. Oh gitu. Ini punten rarai saya hinyai. Emang waktu itu juga anak yang kelas 8 teh pengen bikin ini, tapi Aku mah pernah bikin jadi bulukan. Jadi Ya beli mah soalnya pakai kalian teknik itu kayu. Iya. Pakai lem kayu sih betul sama. Tapi kalau cari ini bisa di Google ya. Di Google. dicampur tepung kanji, maizena. Biasa ya,
PLS kan ya? Yang sudah mau berkenan berbagi tentang praktik baik dari masing-masing guru tadi ya, artian untuk kalangan kita yang mungkin bisa kita ambil atau kita adopsi ilmunya kemudian kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian kalau misalkan ada suatu hal yang mau ditanyakan boleh hubungi langsung Pak Yadi ataupun Pak Salman berkaitan praktek hari ini. Misalkan kalau tadi nggak berrekam ataupun untuk pengetahuan yang lebih boleh sharing tanya ke mereka secara pribadi juga nggak apa-apa seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, karena materi kita sudah dua-duanya sudah disampaikan, kita akan lanjutkan ke pembahasan soal mau dibahas. Salah guru mau ini gitu ya. Saya basicnya kan dari kakak. Jadi saya kadang kalau misalkan mau masuk kelas itu pas awal-awal harus gimana sih berinteraksi dengan anak-anak itu gitu ya. Karena biasa kalau anak TK kan bisa misalkan kalau nggak dikasih peluang ya gitu kan ya bisa dengan dibohongi gitu misalkan. Kalau anak ABG masa transisi ya dari kanak-kanak ke ABG itu ada subhanallah. Nah setelah ikut kegiatan MGP ini jadi insya Allah ya jadi ada ide atau gagasan yang setelah mengikuti ini oh berarti belajar ke atas seperti ini gitu ya. Terus untuk prakteknya juga oh ini ada ilmunya dari tadi dari Pak Salman ya. Jadi salah nanti kita aplikasikan gitu di sekolah gitu. Itu jadi sangat bermanfaat banget gitu. Pak Ahmad saat itu sore ya kang ya kita duduk di sana bertiga, saya Pak Ahmad sama Pak Tora, ada Pak Edi juga, Pak Edi Andri. Ya itu saat itu kita lagi ngebahas tentang yang namanya tadi yang seperti Pak Salman sampaikan, pelajaran prakarya atau seni budaya itu adalah sebenarnya kenapa sih harus diberikan ya kang yang seperti itu. Kenapa harus diberikan di pendidikan atau di sekolah? Karena di sisi lain itu kan sebenarnya lebih condong ke otak kanan ya, sedangkan otak yang lain adalah otak kiri. Nah, selama ini ketika kita melihat di lapangan, apakah semua Bapak dan Ibu bisa membuat murid-murid itu benar-benar nyaman dengan pelajaran yang kita sampaikan? Apakah justru malah menyiksa mereka, membebani mereka seperti itu? Padahal ini adalah penyeimbang ya, pelajaran itu adalah penyeimbang buat mata pelajaran yang lain seperti itu. Dan disitulah sebenarnya mata pelajaran prakarya ataupun seni budaya itu adalah pelajaran yang ditunggu-tunggu, bagaimana anak itu benar-benar bisa mengekspresikan dirinya, menyampaikan apa sih yang ada dalam otaknya mereka seperti itu. Pesan saya untuk Bapak dan Ibu, silakan buat pembelajaran semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, jangan sampai membuat anak itu terbebani. Kita tugas guru adalah fasilitator, memfasilitasi mereka, apa potensi yang ada dalam diri mereka silakan dikembangkan. Tanaman aja, ketika tanaman itu ditaruh di lingkungan yang tidak baik, walaupun itu bibitnya bagus dan kita tidak rawat, dia tidak akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Sedangkan bibit yang tidak bagus, tapi kita punya lahan yang media tanam yang bagus, lingkungan yang bagus dan kita rawat, insya Allah dia akan tumbuh dengan baik seperti itu. Jadi jangan lelah untuk Bapak dan Ibu untuk selalu membuat mereka bahagia, mereka senang, menjadi fasilitator yang baik buat mereka. Dan anak itu perlu didengarkan. Karena kita perlu mendengarkan apa sih yang mereka inginkan. Jangan sampai kita sering dikte terus seperti itu. Itu dari saya. Kemudian sebelum kita pulang saya minta satu lagi, silahkan tuliskan evaluasi kegiatan kita hari ini. Tujuannya untuk perbaikan kegiatan kita seperti itu. Jadi nanti boleh tuliskan nama sama evaluasi yang harus yang Bapak Ibu